Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah terjadi musibah. Kita mendengar ada dua anggota polisi seusai sholat isya di sebuah masjid di dekat Mabes Polisi yang ditusuk oleh seseorang yang entah siapa orang ini. Faktanya adalah menusuk dua polisi yang baru selesai sholat berjamaah. Seperti apakah Rasulullah SAW menyikapi hal-hal seperti ini? Ini adalah salah satu hadis yang akan saya bacakan. Ini hadisnya sahih dari Bukhari, Muslim meriwayatkan dari seorang sahabat yang mulia yang menjadi cucu angkat kesayangan Rasulullah SAW, yaitu Usama bin Zaid bin Haritsah. Semoga Allah meridhai beliau. Dari Usama bin Zaid bin Haritsah, semoga Allah meridhai beliau, Rasulullah mengutus kami dalam sebuah pasukan perang untuk bertempur melawan marga Khuraqah, bagian dari suku Zuhainah. Kami menyerang di waktu pagi dan mengalahkan mereka. Saya dan seorang sahabat Ansor mengejar seorang dari Bani Khuraqah yang melarikan diri. Ketika kami mengepungnya, tiba-tiba ia mengucapkan La ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Sahabat Ansor itu pun langsung menahan dirinya. Adapun saya menusuk orang tersebut dengan tombakku sampai menewaskannya. Usama bin Zaid melanjutkan ceritanya. Ketika kami tiba di Madinah, berita tersebut sudah sampai kepada Nabi SAW. Maka beliau bertanya kepadaku, wahai Usama, apakah engkau tetap membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Usama menjawab, wahai Rasulullah, ia mengucapkannya sekedar untuk menyelamatkan dirinya. Namun beliau tetap bertanya, apakah engkau tetap membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Usama berkata, beliau masih terus mengulang-ulang pertanyaan itu, sehingga saya berangan-angan, andai saja saya belum masuk Islam sebelum hari itu. Dalam riwayat Muslim, Rasul bertanya, apakah ia sudah mengucapkan la ilaha illallah namun engkau tetap membunuhnya? Wahai Rasul, dia mengucapkannya karena takut kepada senjata kami. Kenapa engkau tidak membelah dadanya? Sabda Rasul. Mengapa engkau tidak membelah dadanya sehingga engkau mengetahui apakah hatinya mengucapkan la ilaha illallah karena ikhlas atau karena alasan lainnya? Beliau terus mengulang pertanyaan itu sehingga saya berharap andai saja saya baru masuk Islam pada hari itu. Nah, saudaraku sekalian, dalam keterangan lainnya, mengapa engkau membunuhnya? Wahai Rasul, ia telah menimbulkan luka-luka terhadap kaum muslimin. Bahkan ia telah menewaskan fulan. Usama menyebutkan sejumlah sahabat yang gugur di tangan orang itu. Usama lalu berkata, saya menyerang orang itu. Namun saat ia melihat pedang saya, ia mengucapkan la ilaha illallah. Dan Rasul tetap bertanya, apakah engkau membunuhnya sesudah mengatakan la ilaha illallah? Ya, lantas bagaimana engkau menghadapi kalimat la ilaha illallah jika datang kelak pada hari kiamat?
wahai Rasulullah, mintakan ampunan untuk diri saya. Namun Rasulullah terus mengatakan, lantas bagaimana engkau menghadapi kalimat la ilaha illallah jika datang kelak pada hari kiamat? Beliau tidak melebihkan jawabannya selain senantiasa mengulang-ulang pertanyaan, lantas bagaimana engkau menghadapi kalimat la ilaha illallah jika kelak datang pada hari kiamat? Ini hadirin dalam peperangan, dan orang tersebut sudah membunuh banyak sahabat, beberapa sahabat. Sedang terpojok ada la ilaha illallah. Lalu Rasulullah benar-benar menegaskan bahwa ini adalah perbuatan yang terlarang. Ini hikmahnya, kesimpulan dari hadis tersebut, bahwa Rasulullah adalah Amirul Mukminin, khalifahnya, bahwa pasukan Ghalib adalah pasukan yang diutus untuk bertempur menghadapi suku Zuhainah. Usama bin Zaid adalah anggota pasukan yang pembunuh saat orang tersebut mengucapkan kalimat syahadat. Yang keempat, Usama membunuhnya karena menduga orang itu menjadikan kalimat syahadat sebagai perisai. Lebih dari itu, orang tersebut sudah menewaskan sejumlah pasukan kaum muslimin. Yang kelima, Rasulullah menegur keras Usama bin Zaid atas tindakan pembunuhan itu. Teguran keras itu berulang-ulang. Yang keenam, Rasulullah tidak menerima argumentasi dari Usama bin Zaid. Jadi alasan itu tidak diterima oleh Rasulullah. Yang ketujuh, Rasulullah juga tidak mendoakan, memintakan ampunan bagi Usama bin Zaid atas tindakan tersebut. Justru beliau berulang-ulang teguran tersebut. Seorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dalam suasana perang tidak boleh dibunuh. Setelah selesai perang, perbuatan sehari-harinya lah yang akan menunjukkan apakah dia masuk Islam karena ketaatan dan keikhlasan atau semata-mata untuk menyelamatkan nyawanya. Siapapun yang mengucapkan syahadat harus dilindungi nyawanya, hartanya. Terlebih lagi seorang muslim yang taat melaksanakan sholat dan ajaran-ajaran lainnya. Demikian. Jadi yang dipahami dari ini, bagaimana orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Sholat sendiri-sendiri dengan sholat jamaah beda, hadirin. Sholat berjamaah di rumah dengan sholat berjamaah di masjid juga lebih beda lagi. Nah, ini ada anggota polisi yang sengaja datang ke masjid untuk sholat. Ini saya tidak masuk di akal kalau ada orang yang mengatasnamakan Islam melakukan tindakan ini. Rasulullah SAW suatu saat berdiri ketika ada orang Yahudi yang sudah meninggal dibawa. Sahabat mengatakan, ya Rasul, orang itu orang Yahudi. Dan Rasul mengatakan, bukankah Yahudi juga, dia juga manusia. Jadi kemanusiaannya saja itu dihargai walaupun sudah meninggal. Padahal beda agama. Nah, hadirin sekalian, Islam itu agama yang sangat mulia. Ditegakkan dengan niat mulia, dengan sendi-sendi kemuliaan. Makanya kebencian, ketidaksukaan tidak boleh mengeluarkan kita dari sikap adil, sikap mulia. Ini saya tidak percaya bahwa perbuatan buruk itu dilakukan oleh orang yang memahami Islam dengan benar. Ya, sayangnya keburu mati yang membunuh itu. Coba kalau ditangkap mungkin akan terkorek. Siapa sebenarnya? Jangan-jangan dia adalah orang yang diperalat oleh orang yang hendak merusak citra Islam. Tapi ini jangan melemahkan kepada aparat untuk sholat berjamaah di masjid. Tetap saja makmurkan masjid, bahkan lebih banyak lagi yang ke masjid. Percayalah pasti ada hikmahnya. Bagi yang terluka di masjid, ini pun terjadi dengan izin Allah,
dan boleh jadi ini yang akan menggugurkan dosa dan mengangkat derajatnya. Sholat isya berjamaah itu separuh malam dianggap sholat terus menerus. Sholat subuh berjamaah itu sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Semoga segera terkuak siapa di balik semua ini, karena kalau kita lihat ajaran Rasulullah seperti yang dijelaskan barusan, kepada binatang saja kita memiliki akhlak, apalagi kepada yang beriman. Sholat berjamaah di masjid, ini tidak masuk di akal kalau itu dilakukan mengatasnamakan agama. Ada lagi yang perlu dibahas. Ini kita sekarang agak membahas hal-hal yang aktual ya, yaitu tentang kopi Starbucks. Saya boleh bacakan sedikit supaya saudara tahu. Ini ditulis di detik.com Finance, sehingga uraian ini panjang lengkap. Saya bacakan saja ya, supaya tidak ditambah-tambah dan tidak dikurang-kurang. Dari Detik Finance, CEO Starbucks Howard Schultz, maaf kalau salah, tidak penting-penting amat ya, mengeluarkan pernyataan yang cukup menghebohkan kepada para pemegang sahamnya. Secara jelas dia kembali menyerukan dukungan terhadap pernikahan sejenis di depan para pemegang sahamnya. Mengutip dari The Washington Press, Kamis 29 bulan 6 2017, Schultz melontarkan pernyataan kepada para pemegang saham Starbucks yang tidak mendukung pernikahan sejenis bahwa dia tidak menginginkan dana investasi mereka. Hal itu diungkapkan di depan para investor dalam rapat umum pemegang saham tahunan Starbucks. Secara tersirat dia menghimbau agar para investor yang tidak mendukung pernikahan sejenis, ini LGBT ya, homoseksual, lesbian, agar segera melepas sahamnya di Starbucks. Dia menyarankan agar berinvestasi di perusahaan lain. Salah satu pemegang saham, Tom Strobhar, dalam rapat tersebut pun berpendapat setelah Starbucks menyuarakan dukungannya untuk referendum dukungan pernikahan gay di negara bagian Washington, penjualan Starbucks langsung menurun sebab ada pemboikotan dari pendukung pernikahan tradisional. Mendengar hal itu, PP Muhammadiyah angkat bicara. Menurut Ketua Bidang Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, Schultz sudah melewati batas. Dia bahkan mencurigai bahwa Schultz juga akan mengancam seluruh karyawan Starbucks untuk ikut mendukung pernikahan sejenis. Kalau pemegang saham saja dia ancam, apalagi karyawan di bawah dia, tuturnya ketika dihubungi Detik Finance Kamis. Dengan pernyataan tersebut, menurut Anwar, Schultz sama saja menjadikan Starbucks sebuah institusi usaha yang fokus berbisnis tapi juga menyuarakan ideologi tersendiri. Dia khawatir ideologi tersebut disebarkan hingga Indonesia. Dia ini punya ideologi, punya misi, meminta dunia mengakui pernikahan sejenis. Jadi perjuangannya bukan hanya di Amerika, tapi juga di Asia termasuk di Indonesia. Dia menjadikan institusinya sebagai media untuk memperjuangkan ide dan gagasannya. Ini jelas-jelas tidak bisa kita terima. Menurut Anwar, pernikahan sejenis bukanlah hak asasi manusia yang harus diperjuangkan. Sebab kata dia, hubungan sejenis adalah penyimpangan. Hak asasi itu seperti makan, minum, hidup, bicara. Kalau diperjuangkan, manakala manusia bisa, maka manusia bisa hidup sejahtera. Nah, kalau ini berbeda, bayangkan jika orang kawin sejenis
maka dalam 100 tahun punah manusia. Saya juga meminta masyarakat untuk mempertimbangkan apakah perlu memboikot produk Starbucks ini atau bagaimana, karena kalau pemegang saham memberhentikan Schultz maka Starbucks-nya tidak salah, karena ini akan menyebabkan pendapatan menurun. Kita di Indonesia harus bereaksi. Sementara Detik Finance hingga saat ini belum mendapat pernyataan dari PT MAP Boga Adi Perkasa (TBK) selaku pemegang lisensi Starbucks di Indonesia. Direktur MAP Boga Adi Perkasa, Feti Kwartati, enggan memberikan komentarnya. Maaf, saya lagi cuti, tuturnya singkat melalui layanan pesan singkat. Ini bukan masalah hak asasi manusia, ya. LGBT itu adalah sebuah sikap menyimpang. Ada juga yang menyebutkan ini penyakit yang harus disembuhkan. Normal-normal saja kita mendapat keturunan dari pernikahan yang paling wajar, paling normal. Kalau sejenis itu Allah tidak nakdirkan lahir keturunan. Secara syariat kalau ini benar-benar terjadi didorong, punah manusia, benar? Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, diatur hukumnya dengan baik. Ini yang normal, yang sehat. Jadi kalau ada orang sejenis saling menyukai, ini pasti ada masalah, ya. Ini tidak normal, ini tidak sehat, ini tidak benar, dan ini harus dibantu diperbaiki. Kelihatannya Starbucks ini yang sudah deklarasi seperti itu, saya pasti tidak akan beli apapun dari sana. Karena membeli sesuatu dari sana sama dengan mendukung bagaimana sosialisasi LGBT ini. Adapun masyarakat, semoga dengan menyimak ini bisa mengambil sikap. Jangan ikut serta di dalam kemaksiatan. Bagaimana karyawannya, banyak karyawan Islam, kalau saya menghimbau, carilah rezeki yang lebih halal, lebih berkah. Pasti ada rezekinya. Tinggal milih, mau jalan yang tidak bagus, yang haram, yang subhat, atau yang halal. Pasti ada rezekinya. Karyawan Starbucks bisa hijrah mencari rezeki yang halal barokah. Kalau beli di sana, ingat saja, sambil beli boleh jadi kita sudah menyumbang, mendanai sebuah kegiatan yang dilarang oleh agama. Bagi saya seperti itu. Indonesia mayoritas umat Islam seyogianya memiliki sikap, ya. Kita tidak boleh membenci karyawannya karena ini keputusan CEO-nya. Juga jangan melecehkan, menghina karyawannya, tapi membantu saja supaya karyawannya punya pekerjaan yang lebih menenteramkan. Karena saya yakin karyawan yang muslim juga tidak nyaman bekerja di sana. Tidak dalam situasi berperang yang harus dirusak dan dihancurkan, ya. Kita harapkan saja supaya CEO-nya ini sadar atau diganti dengan yang berkomitmen baik kepada kebenaran. Sikapi ini dengan jernih, bijaksana, tidak emosional, tapi mengambil sikap, ya. Tidak boleh abu-abu, karena beliau dari PP Muhammadiyah sudah menjelaskan seperti ini. Saya kira ini pun jadi bahan tafakur kita. Saya akan stop membeli apapun dari Starbucks, gitu. Dan saya menganjurkan keluarga saya tidak berinteraksi, dan saya akan mendoakan karyawannya supaya dapat pekerjaan yang lebih halal, lebih berkah, lebih menenteramkan, tidak ikut campur di dalam ideologi yang salah. Itu yang kedua, hadirin. Ini seperti berita hari ini, ya. Sekali-kali begini, ya.
Yang ketiga, yaitu tentang nasib kita. Ya. Kenapa ada berita kehilangan? Ini saya sedih sekali dengan berita kehilangan ini. Sudah dengar belum musibah ini? Berita kehilangan? Mau mendengar ini? Karena ini penting diketahui, siapa tahu ada yang merasakan berita kehilangan ini. Telah hilang. Sebentar. Ini tulisannya hilang nih hadirin. Tadi ada di sini. Jangan emosi ya. Berita kehilangan. Tolong diperhatikan ini kepada seluruh penondengar, penyimak. Berita kehilangan. Telah hilang saudara-saudara kami dari rumah Allah di masjid, terakhir terlihat di saat bulan Ramadan. Telah hilang. Di sini juga terjadi kehilangan jamaah. Bagi mereka yang melihat pada waktu sholat, mohon ajak mereka kembali ke masjid untuk bersama-sama menegakkan sholat jamaah. Dan bagi mereka saudaraku yang telah merasa meninggalkan masjid selepas bulan Ramadan, mohon kiranya kembali ke masjid dengan kami pada waktu sholat subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Sungguh kami merindukan kalian. Tertanda masjid gitu. Ini bagus, berita kehilangan harus kita sebarluaskan. Ayo hadirin, ini ujian Quran juga. Telah berita hilang yang membaca kami katanya. Termasuk kotak infak. Telah kehilangan yang 100 ribuan, kembali ke yang 1000-an katanya. Masih ingat belum kisah reuni bank di Bank Indonesia? Kan waktu dicetak 1000-an, 2000-an, 50, 20 terus 100. Suatu saat reuni mereka ketemu lagi sekian tahun kemudian kumpul di Bank Indonesia. Yang 100 ribuan tuh melihat yang 1000-an tuh prihatin. Kamu lecek banget sih. Kumal gitu ya. Beda deh yang 100 ribuan fresh. Ya emang nasib saya begini. Saya ini ya dari tangan ke tangan, dari kenek, tukang parkir, toilet, di pasar, beginilah nasib saya. Kamu kok seger banget? Saya kan diantara orang kaya, pejabat, orang kaya, artis, kehidupan kami memang terjaga. Ya tapi saya gini-gini juga sering ke masjid gitu. Kata yang 1000-an tuh, kalau kamu gimana? Itulah masalah saya jarang sekali ke masjid gitu katanya Pak. Itu pengakuan tulus dari uang 100 ribuan. Ini teh ngerti enggak hadirin? Senyum-senyum teh bukan ingat 100 ribuan yang kita suka masukin enggak 100 ribuan. Ini kalau kekasihan nasibnya itu di dompet saudara ya. Jangan-jangan kita kumel juga nih. Demikian sahabat-sahabat yang baik, tidak terasa setengah jam 3 berita penting ya. 1 berita aktual tentang kepolisian, jangan patah semangat. Yang keempat, ini sering juga ada yang mengatakan jauhi politik, politik itu kotor. Sepengetahuan saya, politik itu adalah sikap bersama untuk kebaikan, itu politik. Macam-macam ya definisinya, itu kata saya aja barusan mendengar dari para pengamat politik. Jadi politik itu kotor bukan politiknya, tapi pelaku politiknya yang niatnya kotor, pikirannya kotor, kelakuannya kotor. Begitulah. Jadi jangan sampai mengatakan, kenapa? Karena Rasulullah SAW juga adalah politikus. Beliau pimpinan umat, pimpinan agama, pimpinan politik. Abu Bakar As-Siddiq juga Amirul Mukminin. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz, semuanya politikus yang mulia akhlaknya sehingga membawa keputusan bersama yang mulia.
Indonesia juga ditegakkan oleh para ulama dulu, para politik muslim. Nah ini isu yang sering direbahkan sehingga mengusahakan orang-orang yang berkomitmen kepada moral, jangan ke politik, nanti kotor. Kalau gitu siapa yang ngebersihin? Ya. Halo? Dan segalanya juga keputusan politik, telur naik turun keputusan politik. Kalau jadi ulama bagus ya, menasehati, tapi didengar atau enggak terserah orang. Udah dengar juga diturut atau enggak, kan ada yang dengar tapi enggak nurut juga. Nah bedanya dengan yang punya keputusan politik mengikat. Begitulah. Ini karena banyak pertanyaan. Hari ulama boleh berpolitik yang ahlinya, yang enggak ahli jangan. Karena kalau bukan ahli melakukan sesuatu fantazirus sa'ah, tunggu kehancurannya. Tidak semua ulama punya kemampuan berpolitik. Begitulah. Ini jawaban dari beberapa pertanyaan, ya. Terima kasih sahabatku yang baik. Pagi ini jam 7 ada kegiatan di Eko Pesantren bagi saudara-saudara yang senang berkuda. Oh, ini juga pengumuman lagi yang kelima. Mumpung ingat. Ini namanya pengumuman berantai, saka ingat ya. Tapi penting, saka ingat tapi penting. Nah, wah AA katanya suka berkuda. Kuda itu mewah, dengar ya. Kuda itu beragam jenisnya. Kuda itu mahal, tergantung kuda apa. Yang termurah itu namanya kuda lumping ya. Ini beneran hadirin ya. Ada lagi yang lebih murah, kuda catur itu ya, hanya susah dinaikin. Kuda lumping itu aman, tidak menggigit, tidak nyepak, tidak melempar, cuma capek sendiri hadirin. Dan kurang wibawa ya. Coba kemana-mana kuda lumping kan dianggap jangan dibayangkan hadirin. Ada juga memang latihan berkuda yang murah, itu biasanya di korsel, tapi kan kurang wibawa, aki-aki naik korsel muter. Ini aman, tidak menggigit juga ya, kan liur. Kalau kuda kita ini macam-macam kuda tuh, harganya ya dari mulai 10 juta. Ada kuda 10 juta tuh banyak ya, orang jual beli kuda 10 jutaan. Naik lagi ada kuda sandal yang sekitar 20, 25 sama dengan harga motor. Dan itu bukan sesuatu yang mewah karena ini produktif. Lihat yang bawa kuda di Salman, dia mana? Nah itu sekitar itu harganya tuh 20, 25 yang bagus, yang masih muda, yang sehat, macam-macam. Ada juga yang sekitar 50 jutaan yang sudah makin bagus, terlatih, nurut. Sudah bisa ditunggang, tidak membahayakan. Nah, ini biaya melatihnya ada. Ada yang lebih mahal dari 75, 100, ada yang 150. Di stable kami yang termahal itu 150 juta. Bagus badannya dan beliau sudah wafat mendahului kami. Begitulah hadirin. Jadi itu kuda besar, kuda blaster ya yang memang campuran induknya itu. Jadi yang ada di kita tuh sebetulnya kuda-kuda yang biasa-biasa saja. Jadi jangan mengatakan mewah. Wah latihan berkuda kan mewah. Kata siapa? Silakan ikut latihan pagi ini. 150.000 itu belajar berkuda, memanah dan makan timbel. Di mana coba hadirin ada berkuda semurah itu kan? Nah, diajarin dari mulai megang, tidak langsung naik dituntun, enggak. Itu rada kurang wibawa ya. Mulai megang, ngasih makan, naik dinuntun, baru naik ke atas dan mulai belajar zigzag, memanah, teori memanah, itu teh capek ya. Terus dikasih makan. 150.000 beneran ini ya. Jadi jangan suka ngegosip, wah itu katanya olahraganya olahraga mewah. Sini
ya latihan kuda sama dengan kuda muter itu berapa sekarang Bapak? Kemarin berapa Pak naik kuda muter itu kan berapa? Berapa ini teh dasar naik kuda ya. Kan itu juga lumayan kan 50 juga ya. Berapa putaran ya. Silakan kami mengadakan stable MK Equestrian itu niatnya adalah menyemarakan dakwah olahraga sunnah Nabi. Berkuda memanah asal tahu aja nih ya. Memang anak panah teh mahal, tergantung anak panahnya dari lidi murah itu ya. Mulai makin bagus dari mulai 20.000, 30.000 anak panah tuh, ada yang 100.000, yang paling mahal di kami 100.000. Makanya kalau bayar 150.000 tapi motongkeun anak panah 2 tekor, hadirin tekor. Memanah toeng patuh. Kita siapkan busur dan anak panah mangga ya. Bagi yang mau mengamalkan, setidaknya nyoba olahraga sunnah itu seperti apa. Ada yang nanya apa sih manfaatnya berkuda? Oh banyak ya. Pertama berkuda itu jadi tahu kuda ya. Asli. Karena kuda ini menarik Pak. Entah gimana ya. Di pesantren dulu ayam banyak. Nggak ada yang ngerubung ayam. Kambing ada tuh kalau karario ke kambing. Tidak ada. Tapi sesudah ada kuda, mulai dari cucu sampai nini ngeliatin kuda aja terus. Luar biasa Pak. Kuda itu punya daya tarik sendiri. Dan kuda itu adalah sejenis binatang. Belum selesai bicaranya Pak. Yang punya karakter menarik, beragam. Kita ada 33 kuda di sini. Wah, banyak sekali kudanya orang kaya. Tunggu dulu, dengar ya. Itu kuda tuh sebagian kecil milik saya, sebagian punya teman-teman yang punya komitmen dakwah berkuda. Ada yang dari Amerika, oh saya beli kuda yang 50 jutaan, titip di Darut Tauhid, tiap bulan ngasih makan 2,5 juta gitu, untuk makan, kesehatan, kontrak kamar dan segala macam ya. Dan itu teman-teman dari berbagai tempat pada nitip kuda, hanya nitip saja. Jarang dipakai. Dari Amerika gimana naiknya ke sini? Ada yang dari Qatar, ada yang dari berbagai tempat. Nitip, beli kuda nitip, manfaatkan untuk santri, untuk dakwah. Nah begitu. Jadi banyak kuda. Termasuk juga di sini lembaga-lembaga pada punya kuda satu. Anak-anak saya juga beli kuda nyicil ya, 500.000 sebulan. Jadi kapan tamatnya? Itu niatnya adalah supaya ikut dakwah sunnah berkuda. Begitu ujian keberanian, karena tidak ada yang naik kuda tanpa berani. Kan kuda tuh 4 resikonya. Di depan digigit ya, kalau kita dianggap wortel misalkan. Di belakang disepak, tengah jago hadirinnya. Kalau di kening ada tapak kuda tuh berarti kuatan ya. Di atas dilempar. Jadi kalau kuda enak sama penumpang dilempar tuh Pak. Misalkan ini tahu nih sedekahnya sedikit, misalkan salungkeun. Dan di bawah diinjak Pak itu Pak. Tapi kalau kuda sayang ke kita, dijaga kita teh Pak. Oleh dia tahu, kuda tuh tahu. Makanya Rasulullah SAW kalau ketemu kuda, pertama tuh selendangnya atau tangannya disentuhkan. Bukan cium tangan, tapi nyium keringatnya. Kuda udah kenal dengan kita. Kenal tuh kuda ke kita tuh Pak. Kita ngasih makan, kita membelai. Itu pelajaran berharga. Berkuda ini latihan keberanian. Nggak ada yang naik kuda kalau nggak berani. Harus berani dulu. Itu binatang segede gitu ya. Ada yang besar. Kalau yang Indonesia sandal tuh sampai 150 tingginya. Kalau yang dari luar blaster 160, 165 lebih tinggi. Jadi kalau jatuhnya juga lebih itulah ya, lebih manis. Pernah jatuh ya, sudahlah beberapa kali ya. Enggak apa-apa, memang jatuh dari kuda. Ada tekniknya. Lalu belajar apa lagi? Ya belajar kerjasama dengan kuda, karena nggak bisa masing-masing. Coba misalkan kita ingin lari, kuda diam, kan gak lucu, hadirin gitu kejetan. Atau kuda lari kita diam, ketinggalan. Yang repot kita dibawa lari kuda ya. Wah ada dibawa lari kuda ya.
Gimana kepemimpinan, dan kita yang memimpin kuda, bukan kuda memimpin kita. Kalau kuda memimpin kita, kita dibawa kabur kemana-mana. Ya, kita belajar memimpin, dan memimpin kuda tuh betul-betul dengan kasih sayang. Jadi kuda tuh tahu kalau kita naiknya, maaf ya, suatu saat takdir, ini AA sering tugas dakwah di luar negeri. Biasanya sesudah dakwah itu salah satu programnya adalah cari tempat latihan berkuda. Pengen tahu bagaimana mereka melatih berkuda. Di Amerika pernah, di Jepang pernah, di Oman, di Qatar, di Australia, di beberapa tempat. Pokoknya cari pelatihan. Dan benar-benar kepada binatang tuh ada mannersnya. Tahu manners? Kayak orang makan tuh ada totok romonyo, ya. Mau ketemu kuda, kenalan dulu, usap. Itu benar ada. Mau naiknya juga baik, karena kita akan naik ke punggung dia. Coba saudara lagi dia ujuk-ujuk ada yang naik ke punggung kita kan, dialungkan ya. Baik, ya saya lihat puntennya waktu di Amerika ini Pak, diajak latihan berkuda. Itu beberapa negara bagian tuh ada. Ini menarik Pak. Wah, ada range kan. Wah, sok saya mau diajak ke sana. Wah, kudanya besar-besar. Wah, mana ini pelatihnya? Dan bayangan tuh ya kan koboi, pelatih itu gagah. Datang nenek-nenek udah sepuh gitu. Oh, disebut ini nih mau belajar berkuda. Oh iya, mari. Alah, itu mana pelatihnya ya? Sudah datang. Ayo sini. Lah ternyata nenek itu pelatihnya. Alah, gimana itu kuda gede? Dilatih oleh nenek. Nenek ini mantan atlet, tapi kan dulu atletnya. Masya Allah, itu teh kuda nurut semua sama nenek tuh. Karena udah tahu ilmunya, udah tahu menghandlenya. Enggak. Bayangkan kami berlima latihan berkuda besar ya. One blood itu yang besar 170-an tingginya. Dilatih oleh nenek-nenek dan dibantu oleh seorang anaknya di sana. Bisa itu, dan akhlak ternyata yang diajar itu Pak. Ini mah kalau dengan kuda mah akhlak, kalau bahasa kita mah naik, jangan dulu diajak lari, pelan jalan sesuka dia, ya enggak? Karena dia kan tidak nyaman ada kita di punggungnya. Kemudian baru sudah dia merasa nyaman, udah kenal. Begitu akhlak dijaga. Ke kuda itu. Nah, kalau kita tahu bahwa kuda itu kan bertasbih. Jadi kita yang menggunakannya juga harus banyak berzikir. Jadi nyambung frekuensinya. Sebuah fakta Pak, di Darut Tauhid ini, di Eko Pesantren, para penghafal Quran itu lebih akrab dengan kuda. Ada satu kuda namanya Alfareta, ya, putih matanya, hitam, dan tidak begitu besar ya, tapi berani sekali. Wah, kuda-kuda besar takut oleh dia. Pokoknya mah iya mah beda lah ya, kuda-kuda beda. Putihnya putih mulus. Ini milik teman yang di Amerika. Semoga Allah menyayangi yang punyanya ini ya, karena beliau terus niatkan dakwah. Kuda ini ditakuti, dan kuda ini takutnya hanya sama anak SMP yang menghafal Quran. Kalau saya takut juga sama kuda ini ya. Mau naik juga rada tegang. Tapi kalau ketemu anak ini, nurut kuda ini Pak. Auranya, aura zikirnya, murojaah Quran terus. Jadi kuda juga dengan izin Allah, hatinya frekuensinya jadi nyambung. Betulan ini Pak, kuda-kuda kami jauh lebih nurut kepada para penghafal Quran. Ya, bagi yang apalnya baru ina atau ina juga dihargai oleh kuda ya Pak. Wah, mau naik kurang siun ya. Hanya ditingkatkan lah ya. Lalu latihan kerjasama, latihan memimpin tidak emosional. Jadi memimpin dengan terima kasih Pak. Kalau kuda tuh, kalau udah nurut, tek tek tek, lehernya tepak. Nurut yang ngerti gini. Stop, tek tek tek, terima kasih. Jadi memimpin dengan terima kasih. Ini kita jarang memimpin dengan terima kasih. Kuda tuh terima kasih. Hafalnya pelajaran kuda tuh dengan terima kasih Pak. Kan kuda akalnya seperti anak umur 3 tahun. Jadi dia intelektualnya begitu, tahu dia juga bisa buka pintu sendiri. Misalkan kalau kuda Indonesia, ini rahasia kita ya. Kuda kita mah Pak, dikasih makan apa aja kayak ayam kampung, beres. Nah, alungkeun lawal ya.
dedak enak, buat dia mana segala enak. Kalau kuda yang rada luar, rada menak Pak. Pernah yang kita punya kuda Arab satu, kasih dedak itu makanan kuda sandal, itu mah digigit embernya, dikeluarin Pak dari kandang. Waduh, kami tersinggung Pak. Kata kuda nih, gak menghargai jerih payah kami. Latihan fokus, karena kalau berkuda tidak fokus ya bisa kemana aja. Sama dengan berenang juga latihan fokus, harus fokus kalau berkuda. Kalau kita berkuda lalu tidak fokus, oh bisa jatuh ya, bisa kebawa kemana, karena kuda itu kan punya juga keinginan, dia beda dengan kita. Yang menarik Pak, kalau kuda itu sudah mengakui kepemimpinan kita, ini ngaku nih, oh ini baiklah tuanku, saya nurut padamu. Nggak usah dipegang talinya, kita jalan aja dia ngikut Pak. Ikut, itu ciri-ciri kuda takluk ya, sudah mengakui, oh engkaulah duli tuanku, gitulah ya. Jadi kita jalan dia ngikut. Kalau dia belum mengakui kewibawaan kita, kemana weh ya. Bahkan kalau bisa didorong oleh dia. Nah begitulah hadirin sekalian, banyak hikmah lainnya, kekuatan, disiplin, karena latihan berkuda itu harus disiplin. Ada yang bertanya, bagaimana memanah sambil berkuda? Kan kuda tuh rahasianya di tali ya, kayak nyetir gitu. Kalau setirnya nggak dipegang kan bisa kemana aja. Nah kalau dengan kudanya sudah soulmate, tahu soulmate? Hatinya dan hatimu together. Bahasa Inggris aja. Itu udah ngerti dia, kita mau belok miring sedikit dia udah tahu kita mau belok ya. Yang jadi masalah kalau beda persepsi, kita belok ke kiri dia ke kanan udah pasti ngacleng ya. Kalau sudah dekat sekali, nah dia tahu hop stop, jadi udah tinggal pakai mulut, maju stop. Kuda harus bahasa Inggris gitu? Enggak, kuda lahir di Garut pakai bahasa Inggris nggak ngerti. Hop, bujang, cicing ya. Apakah kuda bisa punya perasaan? Punya. Itu Al-Adiyat almarhum, atau ini almarhum, beliau yang sudah wafat mendahului saya, kuda kesayangan saya dua-duanya sudah meninggal Pak. Jadi ya begitulah, nggak boleh ada ujubnya. Baru juga sehari di film, besoknya meninggal. Padahal itu kuda perang betulan Pak. Kuda yang sudah terlatih menghadapi suara ledakan, api, air. Wah udah soulmate gitu, kalau mau pergi jauh juga nangis dia Pak. Aduh, aku mengenang dia, rasanya hatiku tercabik-cabik kan tuh, lebay. Karena kalau saya lagi pergi jauh juga, kalau kangen pakai FaceTime Pak, pakai Skype gitu. Nggak tahu dia ngerti atau enggak ya enggak. Tapi kalau saya melihatnya tuh, aduh ini asa gagah, kasef gitunya. Kuda ada lelaki. Jadi ada ikatan batin itu. Makanya ketika kuda ini meninggal, saya juga udah punya feeling ini bakal pisah dengan kuda ini. Kenapa? Karena terlalu terikat hati itu Pak, ingat terus sama kuda ini. Bahkan kalau pulang dari luar kota, kayak kemana nih? Ke pesantren dulu, ke keluarga, ke kuda dulu Pak ya. Juga kalau oleh-oleh naon ya, mendingannya jukut buat kuda atau buat main rumput Pak. Jadi di mobil tuh ada karung rumput, bisi kuda lapar Pak. Hari-hari juga nanya sehat enggak kuda, ke anak kurang ditanya Pak. Ini saya udah degelagat ini, bekal pisah nih dengan kuda ini. Terutama pas di film tuh, yang beredar waktu itu kan di film tuh Pak dengan kuda tuh. Hari Minggu saya ingat sekali itu. Ada kameramen dibuat videonya, waduh gagah lah gitu dah. Gagah tuh bukan sayanya sebetulnya, kudanya ya. Ya kalau kuda pakai kuda begang, kurus, pendek, saya nggak jadi gagahnya Pak. Nah tapi kan yang ujubnya kita, wow memanah sambil berkuda teh kan gaya Pak, aduh keren, susah lah, nggak riaknya tuh susah, nggak ujubnya tuh susah, pokoknya mah ada perasaan gimana gitu ya. Walaupun dari tekan dengan zikir tidak enak lihatnya juga. Itu hari Minggu sudah latihan, sekeluarga latihan, anak-anak nyoba latihan karena kudanya baik Pak.
Saya berangkat bertugas Senin pagi jam 7 ada berita. Al-Adiyat meninggal. Hah? Gimana? Kemarin segitu sehatnya, nggak ada kendala apa-apa. Dikawal oleh 2 dokter, 2 Pak dokter lagi. Anak-anak saya emang nggak dikawal dokter. Apa syariatnya? Syariatnya katanya angin dari bawah besar jadi berhembus, sedangkan di kandang bawah itu betina. Jadi tercium aroma betina, mungkin pas betinanya lagi titik-titik ya, lagi birahi. Si ini Al-Adiyat juga ada dasar nafsu kuda ya, kita tahu sendiri itu. Liar hadirin. Lalu di kandang itu gelisah Pak. Kandangnya agak besar, lari-lari di kandang, kakinya masuk ke ember makanan. Syariatnya itu katanya terus berguling, kebenturlah kepalanya dengan ngedek. Dek, mawat tuh hadirin. Kuda perang teh kena ember wafatnya hadirin. Emang agak kurang wibawa hadirin. Tapi saya merasakan sebuah, ya ketika Al-Adiyat meninggal itu, hati kecil saya mengatakan, ini pasti terjadi. Karena udah diwanti-wanti oleh guru waktu itu. Kalau terlalu mencintai sesuatu, siap-siap akan dipisahkan. Mungkin kata-kata terakhir dari Al-Adiyat itu begini. Aku sayang. Aku tak meragukan kasih sayangmu padaku. Ya jadi sedihnya. Katanya. Bersaudara, enggak, bukan persaudaraan ya, enggak persaudaraan, saya jadi kuda juga. Salah. Persahabatan kita nampaknya harus kita akhiri. Saya kuda menyayangimu cuma saya khawatir kehadiranku akan merusak hatimu. Kebersamaan kita hanya membuat jadi kotor hati, yang nanti jadi membuat jauh dari Allah. Biarlah aku pulang terlebih dahulu. Tak akan kulupakan kebersamaan bersamamu. I love you all. Aduh. Jadi sedih. Emang baik banget kuda ini. Baik. Kalau anak mas soleh gitu ya, tinggal hafiz ya. Baik. Nggak pernah ngejatuhin gitu ya. Kalau kita mau jatuh juga jaga gitu. Dijaga ada kayak care gitu ke tuannya. Nah ini pergaulan dengan kuda. Sekarang saya jaga jarak secukupnya saja supaya tidak terulang. Karena kuda Al-Adiyat yang kedua juga nyari sama begitu kejadiannya dan tiba-tiba meninggal. Ya sudah nggak apa-apa. Saya ridho, tidak terido di atas maut ya. Tapi hikmahnya banyak bahwa jago mengendalikan kuda. Misalkan ada yang jago mengendalikan kuda, belum tentu jago mengendalikan hati. Bahkan kalau tidak hati-hati, di sanalah ada ujubnya, ada ria, ada takabur, ada dengki, masya Allah. Padahal yang terpenting bukan jago berkudanya, tapi jago menata hatinya. Ya ini sekedar hikmah. Silakan hadirin bagi yang akan berlatih jam 7 di Eko Pesantren pagi ini ya. Ada sekitar 30, biasanya satu angkatan antara 50, kadang bisa sampai 100 orang untuk berlatih. Mudah-mudahan cerita ringan kali ini ada hikmahnya, nggak apa-apa begini. Ya, Islam melekat dengan keseharian, bukan sesuatu yang jauh di atas. Alhamdulillah, terima kasih, selamat mengamalkan. Kepada para polisi, silakan terus evaluasi diri, dekatkan diri kepada Allah, ajak semuanya malah lebih banyak ke masjid ya. Insya Allah tidak ada yang disia-siakan oleh Allah kalau mendekat kepadanya. Jangan mengatasi yang dikatakan terorisme ini hanya dengan akal, dengan kekuatan, tapi harus dengan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang mengetahui segala rahasia. Seyogianya kepolisian makin dekat dengan Allah, dengan kepatuhan. Kalau bisa Kapolri malah memerintahkan semua polisi yang beragama Islam itu sholat berjamaah di masjid, dan imamnya para Kapolri, Kapolda, Kapolres, itu bagus sekali, benar? Karena urusan ini hanya bisa selesai kalau Allah menolong.
Yang kedua tentang Starbucks, ya silakan, informasi tadi saya kira sudah cukup untuk mengambil sikap, dan sikapnya tidak emosional ya. Jernih-jernih saja. Para karyawan adalah saudara kita juga yang harus kita sikapi dan carikan solusinya dengan bijak. Dan yang ketiga, apa tadi Pak? Yang ketiga ya, tentang kehilangan, coba jangan-jangan saudara yang hilang ya. Ayo kita kembali memakmurkan masjid, kita penuhi lagi, kita sapa lagi Al-Quran, kita penuhi lagi kotak-kotak infak. Apa yang pernah kita lakukan terbaik di bulan Ramadan, kita lakukan lebih baik lagi di bulan sesudah Ramadan. Selamat menikmati saum Syawal bagi yang sudah saum, tapi kalau ada yang menyuguhi, maka bukalah untuk memuliakan orang yang menyuguhi. Dan bagi yang mau nyuguhin gak usah nanya, lagi saum tidak, nanti jadi stres ya, nyebut saum jadi ria, nyebut tidak saum jadi bohong, gak ngejawab dianggap sombong, cicing. Suguhan mah suguhan. Jangan suka banyak nanya orang saum atau tidak, karena itu akan bisa menggelitik hatinya, merusak niatnya. Kalau mau nyuguhin, nyuguhin saja. Kalaupun tidak dimakan, berbaik sangka saja. Alhamdulillah hadirin sekalian, mari kita nikmati hidup dengan kebeningan hati, dengan kegigihan mendekat kepada Allah, dan kegigihan untuk memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.